Popularitas Siti Hediati Haryadi belakangan kembali melambung usai suaminya Capres Prabowo Subianto digadang-gadang menjadi Presiden Indonesia ke-8 berdasarkan riset sejumlah polling survei. Namanya mencuat bukan tanpa alasan. Sejumlah pihak menyebut jika momentum Pilpres ini akan membuat Titik dan Prabowo kembali bersatu. Bu Titik dinilai wanita yang tepat menjadi ibu negara. Ia dianggap memiliki citra elegan, priayi di satu waktu, dan di waktu lain terlihat menjadi sosialita yang anggun dengan sentuhan brand ternama. Lalu bagaimana pula dengan Selvi Ananda, istri Cawapres Gibran Rakabuming? Apakah ia juga siap menjadi ibu negara nomor 2? Kalian lihat ya pesona gaya hidup keduanya dalam sejumlah potret berikut ini. Memiliki latar sebagai anak dari pengusaha ekonomi dan politik Indonesia di zamannya, Titik Soeharto bersama saudaranya sudah menikmati segala tren dan kemewahan cenderung lebih dulu dibanding orang kaya Indonesia manapun saat itu. Gaya hidupnya yang luks salah satunya ditandai dengan kecintaannya pada brand kelas tinggi seperti tas Hermes Kelly dan permata Harry Winston, Cartier hingga Bulgari. Seperti diketahui, Hermes merupakan brand tas nomor 1 yang selalu dijual secara terbatas dan memiliki daftar tunggu hingga 6 tahun. Sementara brand perhiasan Harry Winston, Cartier hingga Bulgari adalah brand termewah yang masing-masing menduduki peringkat pertama, kedua, dan ketujuh di dunia. Seorang Titik Soeharto sudah menikmati gaya hidup dengan brand tersebut, bahkan ketika sosialitas semacam Nia Ramadhani Bakri belum terlahir ke dunia. Walau bukan seorang politisi apalagi pengusaha seperti Titik Soeharto, namun sebagai seorang pendamping wali kota dan kini menjadi istri Cawapres. Selvi Ananda juga dikenal sebagai wanita yang kerap tampil dengan sederet tas mewah dalam berbagai kesempatan baik acara resmi maupun acara santai. Mantan Duta Wisata Kota Solo ini antara lain memiliki koleksi tas Hermes, Louis Vuitton, Lady Dior hingga Chanel. Menurut brand ternama koleksi Selvi Ananda juga memiliki patokan harga dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Satu hal yang menarik adalah ketika dalam sebuah kesempatan, mantan presenter TV lokal itu mengenakan alas kaki merek Summer Comes Walks Suede Lovers. Produk tersebut keluaran brand asal Italia Loro Piana. Menariknya, menurut pengusaha dan penggiat medsos Grace Tahir, Loro Piana adalah brand kegemaran kaum old money yang tak cukup populer seperti halnya brand Hermes, yang disebut oleh Direktur Maya pada hospital itu sebagai brand kegemaran orang kaya baru. Setelah brand Hermes, Chanel adalah brand tas ternama nomor 2 di dunia. Sebagai sosialita yang tak lupa dengan budaya dan ritual leluhur, Titik Soeharto kerap tampil mengenakan busana khas Nusantara yakni kebaya. Meski punya kecintaan khusus pada budaya Indonesia, ia juga kedapatan mengenakan tas impor mewah keluaran brand asal Prancis Chanel saat berkunjung ke Pura Mangkunegaran beberapa waktu lalu. Pada momen itu, Titik diketahui sedang menghadiri acara penyambutan satu suro di salah satu istana keraton Solo tersebut. Titik tampak anggun berbalut kebaya kutu baru serba hitam, lengkap dengan kain Solo sebagai bawahan. Tidak hanya itu, Titik Soeharto juga melengkapi dirinya dengan tas mewah Chanel berwarna hitam agar menampilkan kesan serasi. Tas ini terlihat sederhana dengan vibes vintage dan klasik. Alhasil, koleksi lawas dari jenama tas ternama itu tampak begitu padu dengan busana yang dikenakan Titik. Menurut situs Konsel Singapura, tas seri Chanel Wave Flap Bag ini dijual sebagai second hand atau bekas pakai dengan bandrol harga yang cukup fantastis, yakni $2.000 Singapura yang setara dengan 23 jutaan rupiah. Lalu bagaimana dengan Selvi Ananda? Menantu Jokowi ini juga dikenal sebagai sosok yang hampir tak pernah tampil mencolok. Ia selalu terlihat sederhana namun tetap berkelas dan mewah. Wanita 34 tahun ini suatu ketika juga pernah terlihat mengenakan tas branded. Berbeda dengan Ibu Titik yang mengenakan tas Chanel dalam sebuah acara ritual. Sebaliknya, Selvi Ananda kedapatan mengenakan Chanel saat sedang menikmati waktu santai. Suatu ketika istri Gibran Rakabuming ini sedang berada di salah satu mal bersama anak-anaknya. Saat itu dirinya tampil begitu sederhana, menggunakan kaos polos berwarna hitam tanpa aksesori apapun. Ibu dari Jan Etes tersebut memadukan kaos dengan celana jeans skinny yang memberikan kesan casual.
Untuk alas kaki, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta itu memilih flat shoes yang nyaman digunakan. Selfie melengkapi penampilannya dengan tote bag berwarna hitam dari brand Chanel. Berdasarkan sebuah sumber, tas edisi Chanel 22 handbag itu dibanderol dengan harga 5,800 US dollar atau setara dengan 90 jutaan rupiah. Sebagai seorang sosialita, pengusaha, politisi, hingga menjadi ketua sejumlah yayasan, Titik Soeharto selalu tampil dengan kebaya yang terlihat sederhana namun elegan. Saat menghadiri sebuah undangan, owner stasiun TV SCTP dan Indosiar ini terlihat berfoto dengan geng sosialitanya. Berpose di tengah, Titik Soeharto tampak menonjol dengan kebaya Jawa merah muda. Dipadu selendang batik dan headbag soking pink yang menyejukkan mata. Suatu ketika Komisaris Utama PT Aditama ini tampil provokatif saat berpose bersama petinggi PDIP Puan Maharani dan Caco Kumolo. Salah satu petinggi Partai Gerindra itu terlihat anggun lewat pilihan kebaya Jawa biru yang dipadu bros emas. Lalu rambut sanggul yang ikonik dan selendang warna senada. Demikian pula saat Titik berpose dengan Presiden RI Joko Widodo dalam sebuah undangan kenegaraan. Titik tampak menawan berbalut kebaya Jawa berwarna peach dan batik berwarna senada. Ia tampil kompak dengan Ibu Iriana Jokowi yang mengenakan kebaya warna senada. Apakah kesamaan baju kebaya keduanya adalah sebuah tanda jika Ibu Titik bakal menggantikan posisi Ibu Iriana? Sementara itu, salah satu agenda dan kesibukan Selvi Ananda adalah melaksanakan tugas sebagai Ketua PKK hingga mendampingi sang suami dalam berbagai kunjungan kerja. Tak jarang, Selvi tampil anggun dan manglingi dalam balutan kebaya yang menginspirasi. Saat menyambut member boy group K-pop Zodiac, Selvi Ananda tampil begitu anggun mengenakan kebaya kutu baru. Ibu dua anak ini memakai kebaya hijau berpadu kain batik coklat. Saat hadir di acara keluarga, Selvi kompak bersama sang suami mengenakan kebaya bersama dengan kedua anak mereka, Jan Etis dan Lalembah. Keluarga kecil itu memakai seragam kebaya Jawa serta base cap berwarna hitam. Penampilan Selvi Ananda mulai disorot publik saat pelantikan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Surakarta pada Februari 2021 lalu. Kala itu, Selvi tampil elegan dengan memakai kebaya merah. Dia memadukan kebaya Jawa itu dengan kain batik coklat serta selendang dengan motif batik serupa. Tak melulu tampil formal dengan balutan kebaya, baik Titik Soeharto maupun Selvi Ananda juga kerap tampil dalam balutan OOTD casual. Dalam sebuah momen kumpul keluarga di luar kota, Titik Soeharto tampil rapi dengan memakai kain wasra motif kontemporer. Tampilannya tampak segar dan awet muda dengan outfit serba merah. Berikutnya masih bersama keluarga besar Cendana. Ia tampil casual dengan kaos panjang dan celana kulot di tengah acara masak bersama. Tak lupa sampiran selendang yang selalu jadi ciri khas outfit wanita jelang 65 tahun ini. Titik Soeharto juga pernah tampil provokatif, tak kalah menggunakan busana cerah berupa kaftan kuning, lengkap dengan selendang dan topi berwarna senada. Ia berpose bersama ponakannya Dharma Mangkuluhur dan Gayanti Hutami. Sementara itu, Selvi Ananda yang masuk kategori generasi milenial juga kerap tampil dengan OOTD kekinian. Ketika berfoto dengan sang adik, Selvi terlihat tampil casual dan feminim. Dengan atasan berwarna kuning dipadukan mini dress cutting align berwarna putih. Pada OOTD berikutnya, Selvi mengkombinasikan warna lilac dan putih sehingga memberikan kesan fresh tanpa terlihat berlebihan. Pada pose ketiga, ia tampil sederhana dengan kaos putih bergambar karakter Disney yang dipadukan celana hitam. Sling bag berbentuk bulat menyempurnakan penampilannya sehingga tampak klik dan awet muda. Sama-sama berasal dari Jawa Tengah, tak heran calon ibu negara nomor 1 dan 2 ini ternyata memiliki sejumlah kesamaan dalam hal berbusana. Hal tersebut berupa keluasan mereka untuk tampil mix and match dengan busana yang terlihat sederhana, namun tetap memperlihatkan standar kelas mereka sebagai sosok penting. Akankah mereka bakal lebih sering tampil berkebaya dalam sejumlah acara kenegaraan di Istana Negara pada 5 tahun ke depan? Menurut prediksi kalian gimana nih?